Siap memuji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Church, selamat pagi. Salam dalam kasih Yesus Kristus buat saudara dan saudari, adik-adik, rakan-rakan sepelayanan, dan khusus untuk keluarga besar SIB LCC, juga bagi Anda yang pertama kali mungkin bersama-sama dengan kita dalam ibadah online ini. Kami mengalu-alukan Anda dan kami bersyukur, berterima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus-menerus bukan saja bersama-sama di dalam melayani dalam ibadah ini, saudara, tetapi terlebih untuk kita sebagai seorang percaya untuk terus datang kepada Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara. Untuk tema kita sepanjang beberapa waktu ini yaitu fokus kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan meneruskan lagi tema ini. Dan kita dilayani oleh dua orang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Sudah tentu seorang bapa rohani kita di SIB LCC, yaitu Pastor Justin yang akan bersama dengan kita. Dan seterusnya untuk pelayanan firman pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh seorang pastor yang melayani di SIB Semenanjung, saudara, yaitu Pastor Simon Petrus. Nama hampir sama, tetapi saya percaya bahwa dia mempunyai panggilan, mempunyai urapan yang luar biasa daripada Tuhan, dan ada message yang istimewa dari dia khusus untuk kita semua pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita merenung satu ayat daripada petikan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita, sebagai satu
platform untuk kita untuk beribadah pada pagi hari ini, saudara. Saya ingin membawa kita untuk sama-sama membaca daripada Injil Matius pasal yang ke-24 ayat ke-35, saudara. Pasal ke-24 bercerita tentang akhir zaman, saudara. Tetapi saya hanya ingin memetik satu ayat, yaitu pada ayat 35 yang berkata, saudara, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah satu kenyataan, satu deklarasi yang dinyatakan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa untuk semua yang ada di langit, untuk semua yang ada di bumi, untuk semua yang kelihatan, pasti akan berlalu, saudara. Tetapi hanya satu yang tidak akan berlalu, yaitu firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Dan mari hidup di dalam perkataannya, mari hidup di dalam firman-Nya, sehingga apapun yang sedang berlaku di dunia pada masa ini, saudara, semua itu akan berlalu. Dan kita ada keyakinan bahwa janji Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Dia akan membawa kita, saudara, kepada sekurang-kurangnya dua perkara, saudara, yaitu protection-nya dan direction yang Dia akan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara, untuk kita dapat memulakan ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara untuk bertenang seketika. Saya mengundang saudara untuk mengambil posisimu yang baik, untuk Anda dapat berdoa bersama. Tinggalkan sejenak kesibukanmu, tinggalkan sejenak perkara-perkara yang ingin kita lakukan, dan mari kita fokus untuk memberikan masa 1 jam ini sebagai pengucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai pengucapan betapa kita menikmati kasih Tuhan, dan kita mau memberitahu kepada Tuhan bahwa kita berterima kasih untuk segala kemurahan Tuhan tersebut, saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, ya Tuhan. Pagi hari ini, ya Tuhan, kami sekali lagi mendeklarasikan firman-Mu yang menyatakan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, ya Tuhan. Tetapi firman-Mu akan tetap dan tidak sama sekali akan berlalu, ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, ya Tuhan, mata kami, telinga kami, bahkan seluruh keberadaan pribadi kami hanya fokus terarah kepada Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan, sebagai Tuhan yang memimpin kami, ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, ya Tuhan, biarlah direction-Mu, ya Tuhan, biarlah pimpinan-Mu, ya Tuhan, yang akan membawa kepada kami, ya Tuhan, memperlihatkan kepada kami, ya Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan pada masa seperti ini, ya Tuhan. Dunia semakin jahat, ya Tuhan. Dunia semakin memberikan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat kami resah, membuat kami takut, membuat kami bimbang, membuat kami hilang keyakinan, ya Tuhan, untuk melangkah ke hadapan, ya Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, ya Tuhan. Tetapi kami tetap percaya dan yakin bahwa melalui firman-Mu, ya Tuhan, kami akan senantiasa dikuatkan. Kami akan dibawa, ya Tuhan, kepada padang rumput yang berumput hijau, kepada air yang tenang, ya Tuhan. Karena Engkau adalah gembala kami yang akan membawa kepada kami, yang akan show kepada kami, memperlihatkan kepada kami, yang akan memimpin kami, yang akan guide kami, ya Tuhan, dan yang akan membawa kami, ya Tuhan, memperlihatkan kepada kami, ya Tuhan, satu dimensi baru dalam hidup kami, ya Tuhan. Mari, ya Bapa, pada saat ini kami deklarasikan firman ini menjadi firman kemenangan buat kami. Engkau yang meletakkan kami, you place us, Lord, di tempat yang seharusnya umat-umat Tuhan akan berada, ya Tuhan. Di dalam kepimpinan, di dalam arena politik, di dalam area
kerjaya apapun yang kami sedang lakukan ya Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil karena firman-Mu yang ada di dalam kami, yang berkuat kuasa melalui Roh Kudus yang Engkau sudah letakkan di dalam kami ya Tuhan. Pagi hari ini juga kami deklarasikan ya Tuhan, bahwa protection-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu itu utuh di dalam kami ya Tuhan, itu teguh di dalam kami ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami deklarasikan perlindungan-Mu buat kami dapat memelihara iman yang percaya kepada Engkau sungguh-sungguh pada saat ini ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu, protection-Mu, perlindungan-Mu untuk keluarga kami ya Tuhan. Engkau akan terus-menerus memelihara kami ya Tuhan. Protection-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan, untuk gereja kami ya Tuhan, untuk community kami, untuk negara kami ya Tuhan, dan untuk terlebih segala rencana-Mu ya Tuhan akan terjadi sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ambil tempat-Mu saat ini di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Secara pribadi kami akan deal dengan Engkau. Kami akan dapat bersekutu dengan Engkau. Kami dapat dikuatkan, kami dapat dimenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk duduk di bawah kayu salib-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melihat, kami dapat mendengar, bahkan kami dapat mendengar degup jantung-Mu, kerinduan-Mu untuk kami secara pribadi ya Bapa. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, penuhi setiap kami dengan sukacita, penuhi setiap kami dengan rasa tenang saat ini, sehingga di dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, kami dapat memuliakan Tuhan, kami dapat mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu, dan kami dapat diperbaharui, kami dapat kekuatan yang baru, kami dapat kemenangan yang baru, dan kami dapat direction, kami dapat protection yang sesungguhnya berasal daripadamu sahaja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi setiap teman-teman yang akan melayani pagi hari ini, seluruh tim yang melayani ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang berada di rumah, di tempat kediaman masing-masing, mengalami pengurapan yang baru, mengalami berkat yang baru yang datang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan Dikau dalam ibadah ini, dan kami mulakannya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Kristus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari jemaat kita datang bersama dan kita nyatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Menyembahmu Tuhan, nyanyi pujian bagi Tuhan. Hanya Allah yang layak, hanya Yesus yang layak. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus. Haleluya. Pujian bagi Allah, pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Allah, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagi Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagi Allah, pujian bagi Yesus, pujian bagimu Tuhan Yesus. Kami hanya ingin meninggikan namamu Tuhan, hanya meninggikan namamu ya Tuhan Yesus. Dan hanya memuji Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Kristus, haleluya Tuhan.
haleluya Tuhan. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nama Yesus besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita isytiharkan nama Yesus besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya Yesus Kristus. Hanya namamu yang layak dipuji Tuhan. Hanya namamu yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari datang bersama. Kita bawa pujian pengagungan hanya bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hey! Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Allah kita. Mari sama-sama kita isytiharkan dan kita nyatakan bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise and all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dan kasih setia Allah itu selalu nyata bagi kita. Cukup hanya di dalam Yesus. Cukup hanya Yesus yang kita miliki. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sekali lagi kita istimewakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Allah kita, Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih setia Allah itu sempurna bagi kita. Terima kasih Yesus. Mari jemaat kita fokuskan pikiran kita, diri kita hanya kepada Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku,
dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Tuhan Yesus memegang hidup kita. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
presence, Jesus, your presence. Haleluya, Jesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Cukup hanya Engkau Tuhan. Cukup hanya Engkau. Cukup hanya dengan hadirat Engkau dan cukup dengan kami fokuskan diri kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uralah syikir, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan yang ada untuk kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kesempatan ini juga kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Reverend Simon Petrus Markus. Dia akan memberitakan firman Tuhan dan saya berdoa dan berharap supaya jemaat semua diberkati Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selamat mendengar firman Tuhan dan mari kita persilakan Reverend untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita beribadah bersama pada hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada jemaat. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan dan mari kita siapkan hati kita untuk belajar, untuk mendengar dan meneliti firman Tuhan bersama. Saya sangat percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin memberkati saudara, meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan mau berbicara ke dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan yang membuka hati terhadap firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah berfokus kepada Kristus, bergiat dalam pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Mari membuka Alkitab masing-masing. Yang ada Alkitab, buku Alkitab atau Alkitab digital, mari membuka dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Jika Anda sudah siap, mari kita membaca dengan suara yang jelas atau membaca dengan suara yang kedengaran di tempat masing-masing ya dari pembacaan ini. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang melawat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, di dalam dunia, akulah terang dunia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dipahamkan tentang tema gereja kita dalam waktu ini adalah berfokus kepada Kristus atau Kristus menjadi keutamaan. Terdapat hal yang menarik dari ayat pembacaan kita atau dari peristiwa yang terdapat di dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5 ini, di mana penulis yaitu Rasul Yohanes dia memberi dua perbandingan yang saling melengkapi
untuk menyampaikan satu pesan rohani bagi kita pembaca atau pendengar dari firman Tuhan ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, kisah dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah begitu indah untuk kita pikirkan, untuk kita fahami, untuk kita teliti pelajari. Karena apa? Ada dua pembandingan. Dua pembandingan yang begitu kontra tetapi saling melengkapi menuju kepada satu pesan rohani. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa di situ ada seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi saudara bayangkan, orang yang buta sejak lahir ini, dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah mengecapi, dia tidak pernah mengalami apa itu cahaya atau terang. Karena dia buta. Karena orang yang buta, dia melihat dunia yang gelap. Apalagi orang yang diceritakan dalam kisah ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Kemudian dalam ayat yang kelima Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi disinilah perbandingan yang dengan indah dijelaskan oleh penulis, yaitu Rasul Yohanes. Ada seorang yang buta, yang tidak pernah melihat, yang tidak tahu, yang tidak mengecapi apa itu cahaya, terang sejak dari lahir. Karena dia buta sejak dari lahir. Kemudian muncul Yesus yang adalah terang dunia, adalah sumber cahaya bagi hidup manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu berfokus kepada Kristus? Mengapa pelajaran dari kisah ini mendidik kita, memberi pelajaran yang penting bagi kita untuk berfokus kepada Kristus dan bergiat dalam pekerjaan Tuhan? Dan berikut adalah 3 alasan yang akan kita temui, atau 3 pelajaran dari firman Tuhan pada pagi ini dari pembacaan Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-5. Mengapa gereja Tuhan, mengapa orang-orang percaya, mengapa saudara dan saya, kita murid-murid Yesus harus berfokus kepada Kristus, harus mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Ada 3 perkara atau pelajaran penting pada pagi ini. Yang pertama, karena Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Bukan hanya diri Yesus itulah jawaban, tetapi Yesus juga ada jawaban. Jadi ada 2 perkataan di sini yang hampir sama ya. Dia adalah jawaban, Yesus ada jawaban. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mempunyai jawaban untuk setiap persoalan. Yesus suka menjawab. Yesus mampu memberi jawaban. Yesus bijak untuk memberi jawaban. Karena di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kisah ini dimulai dengan pertanyaan, persoalan dari murid-muridnya. Ada satu situasi, ada orang yang buta sejak dari kecil. Dari kecil dia sudah dewasa, dan sepanjang hidupnya dia menjadi pengemis. Dia meminta-minta karena maka itu dia dilihat sebagai orang yang hina sekali. Ya. Dan dia orang yang sangat bergumul dalam hidupnya. Ya, maka muncul pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa gereja harus berfokus kepada Kristus? Karena Kristus punya jawaban. Kristus ada jawaban. Dan dia sendiri adalah jawaban ya kepada manusia, kepada dunia ini, kepada setiap pribadi kita. Tahun 2020 atau tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan persoalan. Saudara-saudari, saya sangat percaya setiap kita rakyat Malaysia mempunyai persoalan yang besar, persoalan yang bukan hanya bersifat pribadi tetapi juga bersifat nasional, karena negara kita pada tahun ini sedang menghadapi krisis. Dan krisis yang terjadi itu berskala pandemik. Maksudnya suatu krisis yang besar
yang juga melanda seluruh dunia. Yang pertama yang kita kenali sebagai penularan COVID atau virus corona 19 ini. Ini adalah krisis kesehatan, krisis ancaman terhadap pertahanan tubuh kita. Orang yang kena virus ini, ya, terutama mereka yang berusia 50-60 tahun ke atas atau yang sudah punya sejarah penyakit kronik, itu sangat berbahaya bagi mereka. Dan di seluruh dunia sudah jutaan orang yang sudah kena, yang sudah terjejas, ya. Bahkan jumlah kematian juga terus meningkat setiap tahun di seluruh dunia. Dan inilah persoalan besar yang sedang dihadapi oleh dunia. Dan Malaysia, negara kita pun sedang dalam krisis ini. Maka tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh persoalan. Krisis ekonomi menyusul. Pada awal daripada pandemik COVID-19, di awal krisis yang sudah memasuki bulan yang sudah lebih 10 bulan kita lalui, yang paling terjejas itu adalah mereka yang di bisnis atau di sektor penerbangan, ya, di bahagian perhotelan, yang bisnisnya dia berkaitan dengan pelancongan, dan mereka inilah yang paling awal terjejas. Saudara tahu bahwa kita semua maklum bahwa ada banyak hotel yang besar yang terkenal tutup. Di Sabah juga tidak kurang, ya. Hotel-hotel terjejas dan tutup, ya. Begitu juga di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia. Mereka yang bekerja, yang bisnis di bagian pelancongan sangat terjejas. Bahkan penerbangan juga mengalami krisis yang sangat terasa. Banyak pekerjanya dibuang kerja. Krisis ekonomi, krisis tadi ancaman kesehatan, kemudian krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi itu mengganggu semua kegiatan, bukan hanya secara keuangan tetapi juga kesejahteraan hidup rakyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditambah lagi dengan masalah politik yang berlaku di negara kita sepanjang tahun ini. Jadi persoalan-persoalan muncul. Sebenarnya kalau kita meneliti, ada 3 pertanyaan yang sering kali manusia tanya. Dan ada 3 pertanyaan yang umum yang sering kali itu menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa? Kemudian bagaimana? Dan yang ketiga itu adalah mengapa. Ada yang dengan sengaja meneliti pertanyaan-pertanyaan ini, dan ada juga yang secara tidak sadar, langsung dan tidak langsung, dia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bila kita mulai dengan pertanyaan apa, itu biasanya ya pertanyaan yang di permukaan. Jadi kalau kita bertanya ini dalam konteks gereja, apakah kegiatan gereja? Apakah aktiviti pelayanan? Jadi itu adalah pertanyaan yang penting, bagus, tetapi permukaan. Ada pertanyaan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana melakukan pelayanan tersebut, program tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua ini sedikit lebih dalam, karena dia menyentuh tindakan, menyentuh pelayanan kita atau kerja, ya, untuk menjayakan apa tadi, ya. Namun ada lagi satu pertanyaan yang lebih dalam dari 2 pertanyaan ini, yaitu mengapa. Jadi mengapa kita mengerjakan pelayanan tersebut? Mengapa kita menjayakan kegiatan tersebut? Demikian dalam semua aspek kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengemukakan pertanyaan, siapa? Siapa yang bersalah? Orang yang buta ini atau orang tuanya? Sehingga dia lahir buta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjawab pertanyaan mereka ini dalam ayat yang ketiga. Mereka menjawab pertanyaan dalam ayat yang kedua, ya. Kemudian Yesus menjawab mereka dalam ayat yang ketiga.
Nah, jawaban Yesus ini, dia menjawab kepada mereka jawaban kepada soalan yang lebih dalam, yaitu mengapa. Sedangkan murid-muridnya melontarkan pertanyaan siapa. Mereka lebih cenderung menghakimi. Mereka mencari siapa ya yang bersalah, yang bertanggung jawab. Ya, ini sepatutnya mereka punya pertanyaan permukaan yang saya maksudkan. Tapi Yesus tidak menjawab pertanyaan permukaan. Yesus menjawab pertanyaan inti, pertanyaan yang lebih dalam. Maka itu sebabnya kalau kita membaca soalan mereka seperti tidak menyambung kan? Mereka tanya siapa, tapi Yesus menjawab lain. Ya, kenapa? Karena inilah filosofi daripada pertanyaan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus berfokus kepada Kristus? Gereja harus utamakan Kristus, sebab Kristus adalah jawaban. Yesus adalah firman Tuhan. Dialah sumber hidup. Segala sesuatu tercipta itu karena firman Allah. Dan firman ini menjadi manusia, itulah Yesus. Dan mengapa kita utamakan Yesus? Fokus kepada Yesus. Sebab Yesus ingin menjawab. Dia adalah jawaban bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa gereja, mengapa orang percaya, mengapa kita berfokus kepada Kristus? Sebab Yesus Kristus mengajar bagaimana berfokus yang benar. Yang pertama tadi, karena Yesus Kristus adalah jawaban, dia juga memiliki jawaban atas setiap persoalan kita, atas pergumulan kita. Dan yang kedua, yang mengapa kita fokus kepada Yesus, Yesus jadi keutamaan, sebab Tuhan Yesus mengajar kita. Pada pagi ini firman Tuhan yang kita dengar adalah inilah saluran Tuhan sedang mendidik umatnya. Melalui kisah ini Yesus sedang juga mengajar kita umat Tuhan di generasi ini. Pada awal pemuridan Yesus, dia memuridkan, dia mengajar murid-muridnya dengan pendekatan pembelajarannya, pengalaman hidup sehari-hari. Memang Yesus mengajar mereka langsung dalam pengajaran baik di rumah ibadah. Yesus mengajar mereka dengan topik-topik pengajaran dari kerajaan Allah secara langsung. Namun Yesus juga mengajar murid-muridnya dari pembelajaran pengalaman mereka setiap hari. Lalu dalam kisah ini Yesus mengambil kesempatan. Yesus memanfaatkan situasi di mana mereka bertemu dengan orang yang buta, dan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya ini dengan mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana fokus yang benar. Murid-murid Yesus melihat orang buta, tapi melihat dari sikap yang negatif, dari cara pandang yang negatif. Mereka melihat orang yang buta ini, tapi dengan pengertian, sikap mau menghakimi. Perspektif mereka itu tidak benar. Mereka memandang orang yang sudah buta ini, sudah jadi pengemis ini, ya, ini orang yang terkutuk. Jika dia terkutuk pasti ada dosanya. Lalu mereka mau menggali, ya, siapa puncanya. Tapi Yesus memperbetulkan perspektif mereka ini. Mereka memperbetulkan sudut pandang mereka ini. Lalu Yesus menjawabnya dalam ayat yang ketiga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Yesus di ayat yang ketiga ini, dia berkata kepada mereka, ya, saya ingin membacakannya sekali lagi kepada kita, ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang ini, di dalam dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana melihat potensi dalam diri orang ini. Melihat potensi. Dan inilah tujuannya, mengapa kita harus berfokus kepada Kristus. Inilah manfaatnya, inilah kegunaannya, inilah kebaikannya. Bila gereja Tuhan terus mengutamakan Kristus, berfokus kepada Kristus, karena Yesus Kristus akan mengajar kita, mendidik kita, akan memperbaharui paradigma kita, pengertian kita.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pandang dia dengan potensi yang ada padanya. Di dalam diri ini pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Melalui orang ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Potensi itu adalah destiny seseorang atau visi yang ada pada orang ini, panggilan pada orang ini, ataupun rencana Tuhan dalam semua hidup kita. Karena contohnya bagi Anda yang berstatus sebagai anak, Anda punya orang tua. Bagi Anda yang berstatus suami atau istri, Anda adalah orang tua dalam keluarga. Dan puji Tuhan, setiap kita ini adalah punya keluarga masing-masing. Kita paling dekat, orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita ataupun keluarga kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka hal ini yang kita praktikkan, yaitu bagaimana kita melihat potensi di dalam keluarga, ya, pasangan kita masing-masing. Baik, demikianlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keluarga kita melihat potensi yang ada pada anak-anak, ya, yang kita diberi kepercayaan untuk menjaga mereka. Dalam gereja, sebagai pemimpin atau pemimpin gereja, pemimpin pelayanan, kita melihat potensi yang ada pada setiap orang, setiap jemaat. Karena dalam berjemaat, dalam bergereja, ada berbagai latar belakang jemaat yang kita layani, ya, datang daripada berbagai latar belakang personality yang berbeza, cara didikan dari keluarga yang berbeza, latar belakang didikan dan budaya dalam latar belakang suku. Begitu juga dengan tahap kematangan iman yang tidak sama. Dan hal-hal yang sedemikian, ya, pasti boleh memunculkan berbagai bentuk kelemahan. Hal ini kita akan berhadapan, kita melayani berbagai orang yang mempunyai kelemahan-kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tetapi mari kita melihat potensi yang ada pada setiap orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan telah bawa berjemaat bersama dengan kita. Memang sedih karena ada gereja yang menghadapi krisis, yang akhirnya mereka karena melihat banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya, ketidakdewasaan dalam hidup jemaat, itu mendatangkan berbagai perselisihan. Dan tidak kurang juga ada gereja yang berpecah oleh karena respon daripada berbagai perbedaan-perbedaan yang muncul dalam diri, dalam cara atau sikap pelayanan orang yang berjemaat. Tetapi pada pagi ini kita belajar dari firman Tuhan. Jika gereja terus berfokus kepada Kristus, gereja akan dididik bagaimana memiliki cara pandang, ya, perspektif yang benar. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat, kalau kita merenung, kalau kita belajar firman Tuhan terus-menerus, firman Tuhan itu mengisi pikiran kita. Firman Tuhan akan mengubah pikiran kita, memperbaharui. Maka firman Tuhan akan memberi kepada kita perspektif, cara pandang Tuhan. Maka kita melihat orang, kita melayani orang, kita melihat situasi di sekeliling kita, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam pergaulan, dalam persahabatan kita, dari sudut pandang Tuhan. Ada beberapa contoh tokoh dalam Alkitab. Contohnya 12 pengintip yang diutus oleh Musa. Ya, 10 daripadanya itu memandang dari perspektif manusia. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka melihat apa yang mereka perhatikan di Kanaan, ya, tugas mereka diutus untuk mengintip, menyelidiki situasi yang bagaimana keadaan penduduk dan persekitaran tanah Kanaan. Mereka memberi laporan berdasarkan perspektif yang berbeza dengan iman, karena mereka mengerti, karena mereka tahu tujuan Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Mereka percaya akan firman Tuhan, maka mereka melihat situasi, melihat
apa yang ada, orang yang ada di Kanaan itu dari sudut pandang Tuhan. Sama juga seperti Daud. Daud mengalahkan Goliat. Peristiwa di mana dia diutus oleh bapaknya ke medan pertempuran untuk bertanya kabar abang-abangnya yang adalah tentara. Mereka juga terlibat dalam peperangan membantu Raja Saul untuk bertahan dengan serangan dari tentara Filistin. Apa yang terjadi? Ada seorang panglima tentara Palestina ini namanya Goliat. Dia menghina, dia mencabar umat tentara Israel untuk berlawan satu lawan satu. Ternyata tidak ada yang berani karena penampilan dirinya yang cukup menakutkan, karena kegagahan fisikalnya. Tetapi Daud waktu dia melihat situasi itu, waktu dia mendengar kata-kata penghinaan daripada Goliat, itu dia menghadapi, dia menyahut camparan ini. Karena apa? Karena perspektifnya yang tidak sama dengan tentara Israel atau termasuk Raja Saul sendiri. Dan kisah itu dimenangi, kemenangan Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini di firman Tuhan, hal yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari firman Tuhan ini, mengapa kita perlu fokus kepada Kristus. Yang ketiga, supaya kita bekerja lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang Yesus maksudkan dalam ayat yang ke-3-4 ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, milik Tuhan. Maka kita ini dilibatkan oleh Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rencana, dalam visi Tuhan bagi penyelamatan dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu kita dilibatkan atau kita dipercayakan. Maka muncul perkataan kita punya panggilan, dipanggil Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Bahkan juga dalam gereja, dalam pelayanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah bentuk pekerjaan itu? Yesus sudah menjelaskan di dalam ayat yang keempat, ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi pekerjaan Tuhan itu yang berkaitan dengan pengutusan Tuhan Yesus ke dunia ini. Apakah misi Kristus ke dunia ini? Dia datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi janji Tuhan, perjanjiannya Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yang akan mengutus Mesias. Inilah yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus datang sebagai Tuhan penyelamat bagi dunia ini. Dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal, yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan pekerjaan yang kita Tuhan libatkan, yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana kita dipanggil Tuhan, itu pekerjaan yang berkaitan dengan misi pengutusan Tuhan ke dunia ini. Jadi gereja diamanatkan dengan panggilan yang jelas untuk menjadi saksi Kristus, supaya gereja kita dimanapun, khususnya kita yang ada di Kota Kinabalu ini, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan Tuhan, yaitu misi pengutusan Kristus ke dunia ini, tujuan Yesus datang ke dunia ini, supaya Injil keselamatan didengar oleh semua suku bangsa, oleh setiap orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita berfokus kepada Kristus, gereja yang terus-menerus berfokus kepada Kristus, gereja ini akan lebih bergiat melayani Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, bekerja selagi masih siang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengutamakan firman Tuhan, semakin Yesus punya hak, punya otoriti yang penuh, kebebasan roh Tuhan untuk memimpin gereja, maka gereja akan lebih giat melayani Tuhan. Gereja akan lebih bergerak maju. Mengapa?
karena punya kesadaran waktu siang sudah semakin singkat. Atau waktu siang yang Tuhan sebut dalam ayat yang keempat ini tidak akan kekal. Akan datang malam. Akan datang malam, akan ada akhirnya. Boleh berbicara tentang kehidupan kita akan ada akhirnya di dunia ini. Dan juga berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia ini, akan menghakimi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemik tidak mampu menahan gereja Tuhan. Pandemik atau krisis-krisis dunia ini tidak akan dapat menghalang gereja Tuhan, orang-orang percaya terus giat melayani Tuhan. Iblis juga tidak akan dapat menghalang. Walaupun sudah sering kali berusaha untuk menghalang gereja Tuhan bertumbuh, tetap tidak dapat menghalang pekerjaan Tuhan terjadi. Saya percaya pagi ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk bangun. Gereja harus bangun, gereja harus bangkit. Kita tidak boleh dilemahkan dengan situasi yang berlaku, dengan krisis apapun di dalam hidup kita, di sekitar kita. Karena Roh Tuhan sedang menggerakkan gerejanya untuk lebih giat melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, memuridkan, melengkapi jemaat untuk digerakkan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dan gereja bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan firman Tuhan pada pagi ini bagi kita. Saya akan menutup penyampaian firman Tuhan ini dengan berdoa. Pertama, saya mau berdoa bagi saudara-saudari yang sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Anda mungkin ada pergumulan, Anda punya persoalan pribadi, Anda punya krisis dalam hidupmu secara pribadi yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi pagi ini firman Tuhan berbicara kepada saudara, kepada setiap kita. Tuhan Yesus mampu menjawab. Tuhan Yesus ada jawaban. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Yang kedua, Tuhan akan memperbaharui perspektif kita. Tuhan akan memulihkan keluarga, memulihkan hubunganmu, memulihkan gereja Tuhan. Tuhan akan memberi suatu pembaharuan, Tuhan akan memberi suatu penyegaran dalam pelayananmu. Karena pembaharuan paradigma, Tuhan akan mengubah cara pandangmu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan tekadmu pagi ini. Dari tema firman Tuhan berfokus kepada Kristus, giat melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap anak-anakmu, umatmu, setiap kami orang-orang percaya yang mendengar firman-Mu. Apapun pergumulan pagi ini, persoalan-persoalan hidup yang sedang dihadapi, Bapa, sesuai dengan firman-Mu, Tuhan Yesus punya jawaban. Tuhan Yesus adalah jawaban. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu ini akan bangkit dan berkemenangan. Kami menolak segala pikiran-pikiran yang ragu-ragu, pikiran yang sia-sia. Kami menolak segala ketakutan dan kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak segala sakit penyakit, krisis dalam hidup, krisis sakit penyakit, krisis dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka jalan, Tuhan menjawab pergumulan anak-anak-Mu pada pagi ini. Kami berdoa gereja Tuhan bangkit, jemaat Tuhan akan dipulihkan. Ada suatu kegerakan baru, paradigma baru, perspektif baru sesuai dengan firman-Mu. Keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, hubungan anak-anak dan orang tua dipulihkan. Gereja akan berkemenangan, menuai buah-buah pekerjaan Tuhan. Karena firman-Mu akan memulihkan, firman-Mu memperbaharui perspektif, sudut pandang, pengertian, bahkan tanggapan iman setiap anak-anak-Mu terhadap apapun yang sedang Tuhan izinkan kami lalui. Bapa, saya berdoa mengucap syukur biar firman-Mu
terus berbicara. Firman-Mu terus tertanam dalam hidup, dalam hati setiap kami umat-Mu, gereja-Mu. Saya berdoa gereja ini bertumbuh, gereja ini berbuah. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan gereja. Anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama pada hari ini. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan merupakan benih yang baik yang sampai kepada tanah yang subur, yaitu hati dan roh kita. Dan dia akan pasti tumbuh dan membesar dan menghasilkan buah. Amin. Dan pada waktu ini kita akan memberi uang persembahan. Dan mari kita bersedia untuk memberi uang persembahan secara online transfer pada waktu ini. So mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberi uang persembahan. Dimanapun Anda berada, sila bersedia. Mari kita pejamkan mata kita, arahkan perhatian kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia, dan berterima kasih untuk berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk setiap perkara yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Perkara yang baik, Engkau menyediakan kepada kami kecukupan. Dikala keadaan yang getir dan susah sekalipun, Engkau tetap Tuhan yang memperhatikan kami. Engkau tetap Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk keperluan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kepadamu-lah kami mengabdi, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi uang persembahan hari ini. Diberkatilah anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan hati yang tertuju, percaya, beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap memberi uang persembahan, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudari, saya percaya bahwa sepanjang bulan ini kita telah mendengar firman Tuhan yang bertemakan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan bukan setekat menjadi perkataan biasa yang menyenangkan telinga ataupun pikiran kita, tetapi dia merupakan kebenaran yang saya percaya pada waktu kita hidup di dalam Dia dan mengikutinya dengan segenap hati kita, kita pasti akan diberkati Tuhan. So hari ini saudara kasih Tuhan, saat kita melangkah sekali lagi ke hadapan, mari kita berdiri dan berjalan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada waktu ini. Mari kita datang kepada Tuhan, terimalah berkat dan serahkan hidupmu kepada Tuhan pada waktu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah kita dan kita percaya bahwa ada kasih setia Tuhan, ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan, curahkan kepada kita sepanjang ibadah ini. Dan damai sejahtera dan sukacita itu akan terus di dalam kita dan akan terus bersama dengan kita untuk kita mendapat kekuatan, semangat untuk melalui hari-hari yang ke hadapan ini. Oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kiranya kasih Allah dan damai dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang dan sampai kita bertemu lagi pada kesempatan masa depan. Semua jemaat yang menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi pada kebaktian minggu hadapan ini.